Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Doni Setiawan, mahasiswa BINUS Online, jurusan Teknik Industri, akan menyampaikan tugas kewarganegaraan sebagai berikut. Baik, tema yang saya ambil adalah gas alam sebagai alternatif bahan bakar yang ramah akan lingkungan, serta mendukung program SDG 7 Affordable and Clean Energy. Saya dari PT Perusahaan Gas Negara. Latar belakang dari permasalahan yang saya angkat adalah sebagai berikut. Karena saat ini krisis global sudah banyak di berbagai negara, utamanya di Indonesia, dan itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama adalah meningkatnya permintaan energi, keterbatasan sumber daya, serta ketidakstabilan geopolitik. Nah, beberapa faktor utama yang menyebabkan krisis energi dunia adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bahan bakar fosil yang masih sangat menjadi energi utama di seluruh dunia. Yang kedua, kondisi geopolitik yang ada di dunia. Hal ini sangat mempengaruhi bagaimana eh, krisis energi bisa terjadi. Yang ketiga yaitu adalah perubahan iklim dan transisi energi. Dan yang keempat adalah permintaan akan kebutuhan energi yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah dari topik yang saya angkat adalah eh, faktor apa faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis energi secara global. Dan yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi saat ini dalam menyelesaikan permasalahan krisis energi, utamanya saya mengangkat di bidang gas alam. Selanjutnya, apakah dalam menyelesaikan permasalahan krisis energi global secara umum dan di negara Indonesia secara khususnya? Baik, berikut adalah hasil temuan dari topik yang saya angkat adalah yang pertama, semakin berkurangnya sumber daya alam yang tidak terbarukan, baik itu adalah bahan bakar fosil, bisa berupa eh, batu bara, gas alam, maupun sumber daya lainnya. Yang kedua adalah di sektor industri, rumah tangga, maupun transportasi. Tantangan utamanya yaitu meliputi tingginya biaya awal investasi, eh, keterbatasan insentif yang saat ini dikeluarkan oleh pemerintah, serta eh, infrastruktur gas utamanya yang belum merata di semua daerah. Dan yang terakhir adalah kebijakan pemerintah mengenai penggunaan bahan bakar yang ramahkan lingkungan. Nah, ini masih belum masif. Yang utamanya adalah penggunaan batu bara. Selanjutnya, nah, solusi apa yang saya akan sampaikan dalam hal ini? Yaitu yang pertama adalah melakukan kampanye mengenai pentingnya dan apa saja keuntungan yang bisa kita dapat dengan menggunakan energi yang terbarukan tersebut. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan sebagai contoh adalah gas alam. Yang kedua, yaitu dibutuhkan subsidi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai transisi penggunaan bahan bakar yang ramah akan lingkungan. Ini kita sangat membutuhkan subsidi dari pemerintah terkait dengan eh, transisi energi eh, dari yang tidak terbarukan ke energi yang terbarukan. Selanjutnya yang terakhir adalah dukungan dari kebijakan pemerintah mengenai kewajiban semua industri untuk menggunakan bahan bakar yang ramah akan lingkungan. Next.
Kesimpulan dari tema yang saya angkat yaitu adalah yang pertama, akses energi bersih, handal, dan terjangkau merupakan inti dari SDGs 7. Namun, tantangan seperti ketimpangan distribusi, keterbatasan infrastruktur, dan ketergantungan pada energi fosil saat ini masih menghambat pencapaian target, khususnya di negara-negara berkembang. Yang kedua, konsumsi energi yang tidak efisien ini akan memperburuk perubahan iklim, yaitu melalui peningkatan emisi gas rumah kaca serta menyebabkan pemborosan sumber daya dan biaya operasional yang tinggi di berbagai sektor. Dan yang terakhir yaitu penerapan program efisiensi energi menjadi solusi kunci untuk mendukung pencapaian SDGs 7 ini dengan dengan manfaat nyata berupa pengurangan emisi karbon, peningkatan akses energi, efisiensi biaya, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan ketahanan energi nasional dan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya yaitu adalah refleksi pribadi yang saya peroleh dengan adanya penyusunan laporan ini, saya menjadi sadar akan pentingnya energi yang ramah akan lingkungan dan membawa dampak positif, baik itu dari sisi lingkungan dan manusia. Serta kita harus melakukan penghematan dalam penggunaan energi yang tak terbarukan. Saya juga menemukan hal yang baru mengenai perkembangan bisnis gas, utamanya di era modern saat ini dan peran serta pemerintah sangat kita butuhkan dan kebijakan-kebijakan semua kebijakan yang mengatur mengenai bisnis gas mulai dari hulu hingga hilir. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam.